survei saya dilakukan sebelum Anies menyatakan mendukung total buat Pramono Anung, dan setelah dukungan penuh dari Anies Baswedan, itu tambahan suara dari segmen pemilih Muslim, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur kepada Pramono Anung, itu datang berlimpah. Kita akan bahas terkait dengan Pilgub Jakarta, dinamika Pilgub Jakarta. Sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Mas Burhan. Sore, Eva. Ya, Mas Burhan, pasangan Pram Rano unggul di semua wilayah Jakarta, 6 wilayah administrasi. Seperti menjadi anomali nih di tengah banyaknya kemenangan paslon yang diusung oleh Kim Plus di daerah lain. Apa saja sebetulnya faktor kemenangan Pram Rano di Jakarta, Mas Burhan? Ya, memang ini kabar baik buat PDI Perjuangan di tengah kekalahan di banyak tempat. Jakarta sebagai epicentrum politik nasional masih dikuasai oleh PDI Perjuangan. Dan lagi-lagi ini menegaskan bahwa Jakarta bukanlah medan yang mudah, bahkan buat koalisi raksasa yang selama ini berada di belakang Presiden Prabowo, salah satunya karena memang tidak ada calon yang terasosiasi dengan pemerintah pusat yang bisa menang 2 kali di Jakarta. Jadi calon petahana umumnya gagal untuk bisa meraih kemenangan kedua kali di Jakarta. Sejak Fauzi Bowo, kemudian Ahok, itu umumnya calon petahana tidak dipilih lagi oleh warga Jakarta dengan berbagai macam alasan. Nah, untuk kasus di Jakarta, lebih khususnya pada pilkada serentak kali ini, itu ada beberapa variabel yang menjelaskan. Salah satunya adalah Rano Karno. Jadi efek Rano Karno cukup membantu Mas Pramono Anung, karena Rano Karno tingkat kedikenalan dan kedisukaannya bahkan paling tinggi dibanding 6 nama yang ada di kertas suara, baik sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Yang kedua, efek endorsement Anies dan Ahok itu juga cukup punya dampak cukup signifikan untuk membungkus kemenangan buat Pramono dalam satu putaran. Jadi survei indikator misalnya awal November 2024, itu Pramono Rano Karno sudah menyalip Ridwan Kamil, tetapi untuk dapat satu putaran perlu tambahan 7%. Nah, survei saya dilakukan sebelum Anies menyatakan mendukung total buat Pramono Anung, dan setelah dukungan penuh dari Anies Baswedan, itu tambahan suara dari segmen pemilih Muslim, terutama di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur kepada Pramono Anung, itu datang berlimpah. Termasuk dari exit poll kita bisa mendapatkan informasi ketiga partai yang mengusung Anies waktu Pilpres 2024, Eva, yaitu Nasdem, PKS, dan PKB, itu sebagian besar warganya memilih Pramono ketimbang Ridwan Kamil yang secara resmi diusung oleh elit partai-partai ini. Jadi ini lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari dukungan Anies ya kepada Pramono Anung. Dan terakhir tentu dari pihak lawan sendiri, terutama partai-partai pendukung Ridwan Kamil, itu sangat tidak solid ya. Jadi partainya ngadat, dan ini yang menjelaskan mengapa partai dengan jumlah sebanyak itu di belakang Ridwan Kamil itu justru yang terjadi adalah split ticket voting. Jadi banyak penumpang partai, basis masa partai-partai pendukung Ridwan Kamil yang justru bocor ke Pramono dan Rano Karno. Demikian. Ya, itu beberapa variabel ya yang mempengaruhi. Kemudian soal karakteristik pemilih di Jakarta, apakah itu juga menjadi variabel tersendiri, Mas Burhan? Iya, betul. Jadi ini juga membedakan dengan wilayah lain. Pertama dari kelas menengah yang lebih besar di Jakarta ya. Jadi misalnya kalau di banyak tempat mereka yang berpendidikan menengah bawah, yang lulus SD atau bahkan tidak sekolah, itu mayoritas atau bahkan mendekati 50%. Di Jawa Tengah 44% warganya yang tingkat pendidikannya SD atau tidak sekolah. Di Jawa Barat juga demikian. Di Jakarta itu hanya belasan persen. Sebagian besar warga Jakarta itu berpendidikan SLTA. Bahkan dalam jumlah yang besar, 2 kali lipat ya, itu mereka berpendidikan S1 ke atas. Jadi dari sisi situ jelas tidak mudah buat petahana atau buat calon yang terasosiasi dengan pemerintah pusat kalau misalnya tidak cukup mampu menjelaskan apa yang
membuat mereka maju ya dalam Pilkada Jakarta. Yang kedua adalah geografi. Geografi Jakarta itu kan relatif tidak sulit ya untuk Ya, Mas Burhan. Nah, kalau kita anjak jadi kalau Baik, Mas Burhan. halo, Nampaknya ada gangguan ya apakah komunikasi. dengar suara saya? Baik, sekarang sudah terdengar kembali, Mas Burhan. Mohon diulangi tadi ya soal karakteristik maaf. pemilih di Jakarta ya, Mas Burhan. Soal geografi ya. Iya, jadi Ya, soal geografi. betul. Jadi geografi Jakarta itu relatif mudah untuk ditempuh, untuk dipenetrasi. Ini berbeda dengan provinsi lain yang sangat luas. Artinya buat Pramono Anung yang maju dengan modal popularitas terbatas, itu relatif mudah untuk meningkatkan popularitas dalam waktu singkat karena jadwal pilkada yang mepet kan. Nah, caranya memang mau tidak mau all out kan. Dan kalau kita lihat tingkat pertemuan yang dilakukan oleh Pramono Anung per hari di Jakarta itu 2 kali lipat lebih banyak ketimbang Ridwan Kamil. Karena dia sadar untuk meningkatkan popularitas itu tidak mudah dan karenanya perlu kerja lebih ekstra keras. Dan itu dimungkinkan karena Jakarta itu kecil kan. Jadi dalam waktu sehari bisa muter dari ujung sana sampai ujung sebelah timur, kan? Kecuali Kepulauan Seribu saja. Itu pun penduduknya cuma 0,3% dari total populasi warga Jakarta. Jadi faktor-faktor ini selain tentu saja adalah warga Jakarta well connected terhadap sosial media, kemudian sangat well informed, well educated, gitu ya. Sehingga memudahkan semua buat penantang. Lain misalnya kalau di Jawa Barat, buat Pak Saihu sama Ilham Habibie itu perlu kerja keras untuk bisa mendatangi seluruh titik dari Pangandaran sampai Sukabumi. Dan memang dengan waktu yang sangat terbatas akhirnya kan sulit buat calon yang modal popularitasnya dari awal kecil. Nah untuk kasus Jakarta Mas Pram itu bisa mengejar ketertinggalan. Karena tadi geografinya mudah, warganya itu relatif terdidik dan well informed. Nah ini yang kemudian membuat Mas Pram dan Rano Karno berhasil membalik keadaan. Meskipun ketika pertama kali ditetapkan, itu elektabilitasnya masih selisih jauh dengan Ridwan Kamil. Faktor apa lagi yang membuat pasangan Pram Rano bisa cepat begitu ya mengejar, kalau survei di awal kan sangat rendah begitu ya Mas Burhan, tapi dengan cepat kemudian melejit sampai rekapitulasi menentukan 50,07%. Iya betul. Jadi sebelum penetapan bahkan Pramono Anung hanya 1% elektabilitasnya. Tetapi setelah ditetapkan, setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan bulan Agustus, Baik. itu elektabilitasnya langsung naik ke 22%. Kemudian setelah penetapan Tahan dulu, 22 kita akan September melihat. itu naik lagi. Baik, mohon maaf Mas Burhan, sambil ditahan dulu ya, kita sambil melihat ini adalah penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Pihak KPU, ini ada Ketua KPU DKI Jakarta menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Setelah sempat dipending, KPU DKI Jakarta menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 meski sempat diwarnai aksi walkout oleh tim Paslon 01 dan keengganan menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 oleh Paslon atau tim Paslon 02. Disampaikan oleh pakar kepemiluan bahwa aksi tersebut menurut
Titi Anggraini tidak mempengaruhi keabsahan penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 telah melalui proses rekapitulasi berjenjang secara manual sampai tingkat provinsi. Hingga hari ini KPU DKI Jakarta menetapkan hasil penghitungan suara Pilgub Jakarta 8 Desember 2024. Dari hasil rekapitulasi, pemirsa, pasangan Pramono Rano unggul di semua kota administrasi. Ada 6 wilayah, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Pasangan Pramono Rano mendapatkan 50,07% suara atau 2.183.239. Disusul paslon RK Suswono 39,4% atau 1.718.160 suara. Dan paslon Darmakun Kunwardana 10,53% atau 459.230 suara. Baik, Mas Burhan, penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 sudah ditandatangani ini melalui rapat pleno. Berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024 meskipun sempat diwarnai aksi walkout oleh pasangan 01, kemudian juga paslon 02 enggan menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub, dan ada potensi juga paslon Ridho ini mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Seberapa signifikan akan mempengaruhi hasil Pilgub Jakarta? Sebenarnya aksi walkout oleh saksi atau tim Ridho maupun penolakan dari saksi 02 untuk menandatangani itu secara legal tidak berdampak terhadap penetapan hasil Pilgub Jakarta. Nah, sekarang satu-satunya peluang yang tersisa buat Ridho untuk memaksakan 2 putaran adalah melalui jalur MK. Dan itu dimungkinkan karena kita tahu MK secara administrasi mensarankan mereka yang mengajukan gugatan itu selisihnya maksimal 2%. Nah, masalahnya di sini adalah selisih antara Pramono dengan Ridwan Kamil kan jelas di atas 2%. Tetapi ada syarat kekhususan, terutama dalam konteks Pilkada Jakarta, untuk menang 1 putaran itu harus 50% plus 1. Nah, di situ yang menjadi semacam perdebatan, apakah suara yang diperoleh oleh Pramono 50,07% itu secara konstitusional bisa diterima kalau misalnya diuji materi ke MK atau tidak. Nah, memang PR buat Ridho adalah menjelaskan dan sekaligus membawa bukti yang meyakinkan bahwa perolehan suara Pramono itu tidak 50,07%. Dan itu bukan hal yang mudah. Sejauh ini yang kita dengar dari bukti maupun argumen yang dibawa oleh tim Ridho itu beberapa yang saya catat. Pertama adalah kasus Pinang Ranti, di mana KPPS tempat sudah diberhentikan, tetapi itu pun cuma 19 suara. Sementara 50,07% itu ekuivalen dengan 50% plus 2.925 suara. Jadi yang menjadi titik tekannya adalah kelebihan dari 50% sebanyak 2.925. Kalaupun toh kasus Pinang Ranti tadi, 19 suara tadi, diberikan atau dibuang, itu juga tidak akan mengurangi 2.925 tadi. Nah, yang kedua, argumen yang harus dibuktikan, terutama oleh tim Ridho, adalah argumen soal C6, yaitu surat pemberitahuan memilih. Nah, ini kan dijadikan sebagai dasar buat tim Ridho untuk mengatakan bahwa undangan pemberitahuan itu merugikan kepentingan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, pertanyaannya apakah tidak terdistribusikannya undangan memilih tadi itu bersifat sistematik, yaitu hanya kepada pendukung Ridho, sehingga mereka tidak tahu untuk menggunakan hak suaranya, ataukah terjadi secara random, artinya bukan hanya pendukung Ridho yang dirugikan,
akibat tidak terdistribusikannya C6, tapi juga pendukung Pramono. Dan kalau misalnya itu yang terbukti, ya artinya Hakim MK sulit untuk mengabulkan gugatan. Tetapi kalau misalnya tim Ridho bisa membuktikan C6 yang tidak terdistribusi itu sebagian besar dialami oleh pendukung Ridho, bisa saja itu menjadi pertimbangan buat Hakim MK untuk mengabulkan. Jadi lagi-lagi ini PR yang tidak mudah saya kira buat tim Ridho, gitu ya. Dan karenanya mereka memulai kayak semacam presiden dengan wall out, menolak saksi-saksi untuk tanda tangan dan seterusnya. Karena lagi-lagi bukti yang harus dibawa Eva ke meja Hakim Konstitusi itu bukti yang harus lebih terang daripada cahaya. Dan untuk itu jadi PR buat mereka. Apakah bisa membuktikan suara 2.925, ya suara lebih yang membuat Pramono mencapai 50% plus 1 itu bisa dibatalkan dengan bukti yang dibawa oleh tim Ridho atau tidak. Soal bukti ini ya, bukti yang lebih terang dari cahaya, bukti apa yang bisa membuat itu, Mas Burhan? Karena soal membuktikan bagaimana C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi bisa mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, bagaimana caranya, Mas Burhan? Nah, persisnya saya tidak tahu, saya menunggu dari tim hukum Ridho ya. Sejauh ini penjelasannya masih bersifat normatif dengan mengatakan KPU dan Bawaslu tidak profesional, tidak memenuhi standar dan seterusnya. Tetapi Hakim MK kan pasti menunggu dan sekaligus menuntut jawaban lebih konkret kan, bukan sekedar argumen normatif semacam itu. Dan lagi-lagi C6 tadi itu kan tidak membatalkan hak warga untuk memilih. Mereka tetap bisa datang ke TPS tanpa harus mendapatkan C6. Nah, cuma argumen dari tim hukum Ridho kan selama ini mengatakan karena tidak diberitahu soal undangan memilih, mereka para pendukung Ridho akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya sehingga tingkat partisipasi di Jakarta rendah. Ini argumen yang memiliki klaim yang berat untuk dibuktikan karena pertama, apakah betul hanya pendukung Ridho saja yang tidak mendapatkan C6 ataukah pendukung Pramono juga tidak mendapatkan C6? Jadi untuk membuktikan bahwa tidak terdistribusikannya C6 itu bersifat sistematik, merugikan semata-mata buat pendukung Ridho, itu bukan hal yang mudah. Nah ini pertama. Yang kedua, bisa saja nih, tapi lagi-lagi ini tentu akan menjadi perdebatan serius ya di kalangan para ahli, yaitu mengartikan 50% plus 1 bukan dari suara sah, tetapi juga dari suara tidak sah juga. Nah ini kan mulai muncul nih ya, argumen yang katanya berasal dari tim hukum Ridho yang mengatakan mereka mencoba memakai dalih 50% plus 1 bukan dari suara sah saja, tetapi plus suara tidak sah. Dan dalam konteks Pilkada Jakarta kemarin, itu ada 7,7% suara tidak sah. Yaitu mereka yang mencoblos ketiga paslon atau mencoblos logo KPU, sehingga menurut aturan dianggap tidak sah. Jumlahnya memang sangat besar, bahkan lebih besar daripada rata-rata suara tidak sah selama ini, kisaran antara 2-4%. Nah, suara tidak sah ini kan bisa diartikan protes voting, yaitu mereka yang merasa Pilkada Jakarta tidak memberi pilihan yang beragam. Karena buktinya ada 2 calon terkuat menurut survei pra-pilkada yang tidak mendapatkan tiket, namanya Anies Baswedan dan Ahok. Bisa saja pendukung Anies atau Ahok datang ke TPS, merasa 3 calon yang ditetapkan oleh KPU Jakarta tidak sesuai dengan preferensi mereka, akhirnya mereka mencoblos ketiganya. Dan itu menambah suara tidak sah. Nah, kalau misalnya suara tidak sah ini dijadikan sebagai dalih oleh tim Ridho untuk mengatakan kalau digabung suara sah dan suara tidak sah, maka perolehan Pramono Rano Karno bisa di bawah 50%. Tetapi masalahnya argumen bahwa 50% plus 1 selama ini hanya diatribusikan kepada suara sah, itu kan argumen yang sudah lama kita dengar kan. Nah, justru kalau misalnya suara tidak sah digabungkan dengan suara sah untuk memperhitungkan apakah suara calon
betul-betul di atas 50+1, itu argumen baru yang saya baru dengar. Meskipun lagi-lagi belum tentu ya datang dari tim hukum Ridho, tetapi cukup ramai di media sosial hari ini, yang kira-kira kita perlu mendengar alasan hukumnya mengapa 50%+1 bukan hanya dibandingkan dengan suara sah, tapi juga suara tidak sah. Baik, Mas Burhan, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan ini adalah visual pemirsa penandatanganan berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta. Tidak hanya komisioner KPU saja yang menandatangani berita acara, tetapi juga tim dari paslon Pilgub Jakarta, dan hanya tim 03 atau tim Pramono Anung Rano Karno yang menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta 2024. Hal ini karena tim paslon 01 sudah walk out, tadi memilih untuk walk out, dan paslon atau tim paslon 02 memilih tidak menandatangani berita acara penetapan hasil Pilgub Jakarta. Tapi ini tidak mempengaruhi keabsahan penetapan hasil Pilgub Jakarta Pilkada Serentak 2024. Mas Burhan. Ya, Eva. Ya, kita lanjutkan lagi. Kalau argumen dan bukti kuat berhasil disiapkan oleh tim hukum Ridho, seberapa signifikan ini akan berubah konfigurasi perolehan suara, Mas Burhan? Ya kalau misalnya mereka berhasil membawa bukti yang lebih terang daripada cahaya dan Hakim MK teryakinkan oleh bukti maupun argumen hukum yang dibawa oleh tim Ridho, bisa saja terjadi 2 putaran. Ya. Apalagi selisih yang diperdebatkan apakah 1 atau 2 putaran kan tanda kutip hanya 2.925. Baik, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan Pilgub Jakarta, termasuk juga daerah-daerah lain yang juga menggelar rekapitulasi di tingkat provinsi ya Mas Burhan. Tetapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV penetapan hasil Pilgub 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.